Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bimbel, sahabat pembelajar. Perkenalkan saya Maria Kaila Agustina. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di SOP magang. Sebelumnya saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bermain baca-bacaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan bermain baca-bacaan merupakan salah satu kegiatan utama ataupun kegiatan prioritas di Bimba AYO di mana anak diajak untuk bermain baca-bacaan modul baca yang telah dikuasai oleh anak. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang pertama itu ada membaca modul baca yang telah dikuasai oleh anak. Yang kedua ada membaca buku cerita. Jika anak belum terampil dalam membaca, motivator dapat membantu anak untuk membacakan buku cerita tersebut. Dan jikalau anak sudah terampil membaca, motivator tetap harus mengawasi anak agar anak tidak salah dalam proses membaca. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak usia dini. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jadi kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan di awal. Jadi saat anak datang, kita berdoa, kita berdialog dengan anak. Setelah itu minta anak untuk mengeluarkan kotak permainannya untuk membaca modul baca yang telah dikuasai oleh anak. Setelah itu masuk ke kegiatan inti. Nah, di saat kegiatan inti, misalnya di saat anak sedang mengerjakan modul tulis atau modul matematika, boleh di situ kita sebagai seorang guru ataupun motivator mengajak anak untuk kembali bermain baca-bacaan. Seperti itu. Dan setelah anak selesai mengerjakan modul, anak juga kembali lagi nih diajak untuk bermain baca-bacaan. Nah, yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena hal ini sejalan dengan tujuan khusus Bimba, yaitu menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak usia dini secara intrinsik. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu evaluasi afeksi atau motivator memperhatikan sikap anak, ekspresi anak, apakah anak antusias, apakah anak bersemangat, dan apakah anak tertarik selama bermain baca-bacaan. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan mengajak anak berdialog menggunakan bahasa Bimba agar anak tertarik. Selanjutnya, anak-anak bermain modul baca yang telah dikuasai. Atau ajak anak untuk membaca buku cerita. Nah, jadi ini arahkan anak untuk membaca modul, untuk seperti bermain deket-deketan, menggunakan modul baca, atau arahkan juga anak untuk membaca buku cerita yang disukai oleh anak. Yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Maka anak tidak memiliki minat baca dan belajar sejak usia dini. Hal ini bisa berdampak pada anak berdampak pada anak yang membuat anak menjadi benci terhadap belajar, dan anak lebih suka bermain game daripada bermain baca-bacaan ataupun daripada belajar. Baik, selanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai teori jam bandul. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi, teori jam bandul adalah kegiatan prioritas utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Contoh dari kegiatan teori bandul itu apa sih? Nah, itu ada bermain baca-bacaan, berbahasa Bimba, lalu membaca buku cerita. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori bandul? Yaitu agar anak memiliki minat baca dan belajar. Yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori bandul? Nah, teori bandul diterapkan ini setiap saat, terlebih di saat kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori bandul? Yaitu motivator wajib mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama dengan cara yang menyenangkan
sesuai kemampuan masing-masing anak. Lalu motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Lalu hal wajibnya itu yang harus dilakukan selama proses bermain semi belajar, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatan, berikan reward 5 menit sekali, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif atau kemampuan anak dilakukan setiap 10 menit sekali. Nah, yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, maka bisa saja Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka tidak tercapainya tujuan khusus Bimba untuk menumbuhkan minat baca dan belajar secara intrinsik pada anak. Yang keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, bisa saja anak tidak memiliki minat membaca dan belajar, dan kegiatan pembelajaran juga akan terasa membosankan bagi anak. Baik, segitu saja jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.